Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 2D dengan nomor induk 196116. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum asidi alkali natri tentang pembuatan HCl 0,1N dan standarisasi HCl 0,1N dengan bahan baku soda kering. Pertama, pembuatan larutan HCl 0,1N. Pertama-tama dibersihkan meja kerja. Pastikan selalu meja kerja selalu dalam keadaan bersih. Disiapkan alat dan bahan yang sudah dalam keadaan bersih sesuai yang akan digunakan praktikum. Kemudian dipipet larutan HCl pekat sebanyak 0,83 ml dan menggunakan pipet ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang telah berisi aquades setengah dari labu ukur. Setelah itu ditambahkan aquades sampai di bawah 1 ml garis meniskus, lalu dihimpitkan. Setelah dihimpitkan dan dinding labu ukur telah kering, maka dilanjutkan dengan menghomogenkan larutan tersebut sebanyak 7-11 kali. Lalu, setelah dihomogenkan, larutan HCl 0,1N dipindahkan atau dimasukkan ke dalam buret untuk bahan titrasi di standarisasi larutan HCl 0,1N dengan bahan baku soda kering. Lanjut, standarisasi larutan HCl 0,1N dengan bahan baku soda kering. Pertama-tama, ditimbang soda kering secara teori sebanyak 0,25 gram. Sebelum menimbang, perhatikan neraca digital selalu berada pada awal 0 agar timbangan lebih maksimal. Setelah ditimbang, soda kering diaduk atau dilarutkan menggunakan aquades. Diaduk secara perlahan dan tidak menghasilkan bunyi sehingga larutan dapat melarut secara sempurna. Setelah larutan telah diaduk secara sempurna atau secara rata, maka larutan akan dipindahkan ke dalam labu ukur melalui corong. Corong dipasang di atas labu ukur dengan disanggakan oleh kertas. Ketika mau memindahkan atau menumpahkan larutan ke labu ukur, pengaduk dengan kelas piala tidak terpisah. Setelah itu, dibilas 3 kali kelas piala dan pengaduknya. Lalu, setelah dibilas dan telah dimasukkan semua larutan yang dari gelas piala ke dalam labu ukur, ditambahkan aquades sampai di bawah 1 ml garis meniskus. Lalu setelah itu, dikeringkan dinding labu ukur, leher dinding labu ukur, kemudian dihimpitkan sampai di bawah garis meniskus. Dan usahakan ketika menghimpitkan, tangan kiri memegang labu ukur sejajar dengan mata, tangan kanan memasukkan atau menghimpitkan aquades ke dalam labu ukur sampai atau jangan terkena dinding leher labu ukur tersebut. Jika terkena, maka dikeringkan lagi dengan kertas saring. Setelah itu, larutan akan dihomogenkan. Larutan akan dihomogenkan sebanyak 7-11 kali, atau larutan akan dihomogenkan sampai larutan betul-betul menjadi larutan yang sempurna atau jernih. Setelah dihomogenkan, larutan akan dipipet menggunakan pipet volume atau pipet gondok. Dipipet sebanyak 25 ml, lalu dipindahkan ke Erlenmeyer. Pastikan sebelum memipet, pipet yang akan digunakan telah dibilas menggunakan larutan yang akan dipipet. Lalu, alat pemipet dibantu dengan bal pipet, yaitu atau yang biasa disebut pengisap larutan. Adapun beberapa fungsi dari bal pipet itu, pada kutub A atau yang bersimbol A berguna untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Terus pada kutub yang atau bersimbol S itu berguna untuk memipet cairan ke atas. Terus untuk kutub E atau yang bersimbol E mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Setelah larutan telah dipindahkan ke Erlenmeyer, larutan akan diberi indikator SM atau indikator MO sebanyak 1 tetes, sehingga memberikan warna sindur metil atau metil orange.
Setelah larutan diberi indikator, maka larutan akan siap dititer menggunakan larutan HCl 0,1N. Sebelum penitaran dimulai, pastikan gelombang udara di buret telah hilang. Dan pada saat menitar, pastikan atau perhatikan warna yang telah berubah.